dulu saya berpikir dan teman-teman berpikir bahwa kita nggak bisa nih langsung untuk berinovasi banyak. Pada dasarnya kan visi misi itu nggak akan bisa kecapai kan. Iya. Jadi memang itu akan harus selalu dicapai. Sangat sulit untuk untuk menyatukan semua mahasiswa itu karena latar belakang mereka pun ketika mereka berkuliah juga beda-beda. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang sepenting apa sih gitu kita menguri-nguri budaya ini mungkin belum masuk gitu. Saya yakin sih kayaknya harapan Festacap ini sih bisa lebih baik lah. Festacap nguri uri ora. Wes, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sederek teman-teman semuanya yang ada di rumah. Apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Nah, welcome back to Festacast. Wes, asik. Kita ketemu lagi di episode 2 Festacast atau Festacap Podcast. Asik banget. Oh ya, sebelumnya kenalin aku Kori. Di sini suatu kehormatan bagi aku akan berbincang-bincang dengan salah satu narasumber kita yang mana konon katanya nih asik konon katanya beliau adalah salah satu ketua Festacap dari tahun ketiga. Langsung aja nih kita ngobrol-ngobrol santai bersama Mas Rifki. Ya, halo. Halo, apa kabar Mas? Alhamdulillah baik sih. Oh iya. Gimana kesibukannya? Kalau selama pandemi ini sih ya masih sama kayak biasanya sih. Cuman kita kan menjalankan beberapa protokol yang baru ya. Kayak misalnya kalau pergi kemana-mana pakai masker gitu. Paling kalau yang kegiatan sekarang masih ada usaha di rumah gitu. Jadi ada usaha gitulah gitu di rumah. Baik, pengusaha nih ya ceritanya. Iya Yes. betul. Ya kalau boleh tahu nih kan Iya. teman-teman kan ada yang belum mengenal Mas Rifki mungkin ya. Bisa tolong dikenalkan dirinya? Oke, ya nama aku Rifki Metrianto. Saya asli Cilacap lah, Acung asli Cilacap, lahir di Cilacap, lama di Cilacap gitu. Nah, saya sendiri dulunya aktif di Cilacap ya, salah satunya ikut membantu rekan-rekan mahasiswa lah tentunya di Cilacap, ikut sumbangsihnya kontribusi masuk di Festival Kesenian dan Kebudayaan Cilacap gitu. Sebenarnya sih itu ceritanya udah ada 4 tahun yang lalu ya kayaknya. Jadi Iya. ketika 4 tahun yang lalu itu saya diajak bareng sama Mas Bimo gitu dan rekan-rekan semuanya itu mahasiswa lah. Ketika itu saya masih di Jogja. Nah, ketika itu saya diajak gitu kan untuk kira-kira apa sih yang bisa dibuat untuk Cilacap gitu kan. Karena selama ini saya pun punya keresahan gitu yang sama dengan teman-teman mahasiswa. Akhirnya kita membuat itu Festacap. Iya. Wah. Luar biasa ya perjuangan pendirian Festacap ini. Oh ya, ngomong-ngomong nih Mas, kan Mas kan udah menjadi ketua Festacap yang ketiga ya. Iya. Berarti kan pengalamannya bisa dibilang sangat menakjubkan gitu ya. Nah, di sini aku mau nanya, menurut Mas Rifki, apakah Festacap sebelumnya ini udah sesuai dengan apa yang diharapkan mungkin dari Masnya atau mungkin dari semua anggota? Apakah selama ini Festacap itu udah sesuai dengan apa yang diharapkan? Mungkin yang sampai sekarang gitu ya, apakah udah sesuai ekspektasi saya gitu. Kalau jadi gini, saya kan masuk dulu itu masuk hanya sebagai anggota gitu kan. Nah, ketika saya mengikuti terus, akhirnya saya sebenarnya pertama belum tahu itu esensi betulnya Festacap itu seperti apa gitu kan. Nah, ketika tahun kedua saya mulai merasakan ternyata memang benar adanya nguri-nguri budaya di Festacap gitu kan. Nah, cuman kalau berbicara tentang ekspektasi bisa dibilang masih belum sih. Oh, masih belum. Masih belum baik, sih. Baik, okay. Kalau untuk sampai sekarang masih belum sih. Masih belum lah sesuai dengan ekspektasi saya gitu. Banyak hal kayak misalnya gini. Ketika kita mau menguri-nguri
budaya. Nguri-nguri kan asli, artinya itu kan melestarikan budaya. Iya, betul. Nah, tetapi kita dari segi kaum muda gitu. Nah, ekspektasinya itu gimana caranya untuk menyalurkan ya budaya-budaya tapi dengan kemasan anak muda gitu. Nah, itu yang sampai sekarang mungkin belum tersalurkan, walaupun ada beberapa yang udah gitu. Tapi kalau ekspektasi sih masih belum sih ya. Semoga harapannya teman-teman besok lah yang ke depan ini kan bisa lebih bagus lagi ya. Berarti pada intinya itu belum tersalurkan semua ya? Iya, belum semua. Harapan itu belum semuanya dapat dikabulkan. Iya gitu. Ya kita tunggu aja mungkin di tahun ini atau tahun depan harapan-harapannya itu dapat terlaksana lah ya Mas. Iya, banyak banget sih sebenarnya. Kalau lihat dari keseluruhan gitu ya. Kalau ini saya melihat ketika saya berkegiatan kemarin pun sebenarnya harapan itu timbul dari masukan-masukan kayak misalnya kayak UMKM gitu loh. Dari sektor-sektor itu yang akhirnya timbul ekspektasi ini, Mas cobalah Mas gitu lebih besar lagi skalanya gitu kan. Kayak gitu. Jadi harapan-harapan itu juga dari masukan-masukan banyak orang juga gitu. Akhirnya saya ternyata ada yang bisa dilakukan banyak nih gitu yang masih bisa belum dilakukan di Vestacap gitu. Iya. Berarti kan mungkin banyak orang juga yang terlibat kan ya. Mungkin orang-orang juga kan harapannya beda-beda, tapi kita tetap satu tujuan ya Mas maksudnya. Ya, betul sekali. Kemudian di sini juga aku penasaran dengan inovasi yang udah dibuat oleh Mas Rifki dan teman-teman saat ada di Vestacap 3 tuh apa aja tuh? Kalau bilang tentang inovasi, sebenarnya dari semua Vestacap 1, 2, dan 3 gitu kan ya. Kan teman-teman udah tahu nih semua Vestacap tadi udah apa kan gitu kan tentang acara kesenian dan kebudayaan. Nah, itu sebenarnya udah ada inovasinya gitu kan. Cuman sebenarnya nggak banyak-banyak juga sih kalau di tahunku sih. Karena dulu saya berpikir dan teman-teman berpikir bahwa kita nggak bisa nih langsung untuk berinovasi banyak. Contohnya gitu ya. Inovasi yang real dulu itu kita merambah sektor seperti membuat sepeda maraton gitu loh, sepeda yang lomba sepeda gitu. Nah, jadi merambah ke sektor situ gitu yang penyuka komunitas-komunitas. Nah, jadi tujuannya emang buat komunitas ya Mas. Jadi di tahun itu kebetulan kepikirannya yang masih sangat realistis ke situ gitu dan inovasinya lebih ke situ sih gitu. Walaupun masih banyak yang lainnya gitu. Dan itu tuh udah apa sih maksudnya? Udah berhasil atau belum menurut Mas Rifki nih? Pertanyaannya menarik nih. Jadi berhasil atau belum ya? Yeah. Kalau parameternya untuk berhasil itu kan tergantung ya kita mau ngambil dari mana. Nah, kalau menurut saya sendiri sih untuk mengedukasi pesepeda komunitas selain pesepeda juga. Nah, itu untuk datang misalnya ke Vestacap dan menyaksikan budaya, itu menurut saya udah cukup berhasil. Walaupun belum maksimal ya. Tapi kalau untuk dalam segi banyak orang yang datang, misalnya jumlah peserta pesepeda gitu dan komunitas yang terdaftar ikut, itu menurut saya itu masih belum. Masih perlu ditingkatkan lagi. Jadi masih ya makanya harapannya yang ke depan lah gitu. Teman-teman ini kan banyak kan yang masih muda-muda gitu. Iya, tentu. Terutama mbaknya juga ini. Iya. Aduh. Oh iya Mas, ini mohon maaf agak panas apa ya? Iya, lumayan panas apa ya ini? Maaf. Boleh minta tisu. Minum dulu. Yang lalu-lalu tuh agak lupa. Oh iya. Apa ya? It's been a long time. Yes. Mas mungkin mau tisu. Yes. Nah, sebenarnya itu ya yang malah Mas yang garis bawahi ya. Ketika di Vestacap itu banyak sekali hal lah gitu kan ya. Memang orang melihat bahwa Vestacap itu hanya sekedar ini teman-teman mahasiswa bikin acara nih gitu kan. Tapi ternyata itu banyak sekali loh. Ketika Mas masuk di dalamnya ya banyak sekali yang berbeda dengan acara-acara lainnya. Contohnya nih
kita kan mahasiswa ya. Mm-mm. Kita masih kuliah posisinya. Nah, kita masih kuliah posisinya dan semester 6, semester 7, semester 8 lah itu. Kita diharuskan untuk apa ya? Ketika masuk di Vestacap diharuskan dan kita dengan sukarela untuk eh, kontribusi gitu loh. Acara di Cilacap. Sedangkan mahasiswanya di mana-mana. Misalnya kayak ada yang kuliah di Jogja, ada yang kuliah di. Nah, itu menurut Mas tantangan sih ya dari tahun ke tahun lah yang ibaratnya gimana caranya bikin relasi, Mas kerasa banget sih. Jadi bikin relasi untuk sama-sama kita orang Cilacap loh, walaupun merantau gitu loh nantinya. Nah itu yang menjadi sulit sih untuk disatukan gitu loh. Masih sulit lah, masih sulit untuk disatukan gitu. Jadi, Itu satu tantangan ya Mas, satu tantangan. Betul. Berarti udah banyak banget ya Mas. Maksudnya lesson learn yang didapatkan dari Vestacap ini ya kalau bisa dibilang banyak ya bisa dibilang banyak. Cuman memang apa ya, kayak masih banyak kekurangan juga sih. Dalam artian banyak lah yang harus dibenahi gitu dari itu kan juga termasuk untuk apa sih ya, pembelajaran Iya. bagi diri sendiri. Iya betul sekali guys. Menarik perbincangan kita guys. Nah Terus untuk selanjutnya nih, mungkin nggak sih Mas ada keinginan dari Mas Rifki sendiri yang selama ini udah bergabung di tahun kedua dan ketiga ya Mas, itu yang belum kesampaian gitu di Vestacap? Mungkin ada keinginan pribadi yang aku tuh pengen Vestacap jadi gini-gini, malah belum kesampaian, tuh ada nggak Mas kira-kira? oh gitu. Kalau harapan sih ya, berbicara harapan ya, itu sebenarnya kalau saya pribadi itu pengen semoga aja buat kedepannya teman-teman ini bisa merambah loh, nggak cuman di area Cilacap. Cilacap. Memang dalam artian karena kan wilayah Cilacap kan sangat luas ya. Nah harapan masih efeknya itu bisa sampai ke misalnya sampai ke Kabupaten atau sampai ke Nusa Wungu dan segala macam. Jadi benar-benar acaranya mengakar gitu. Nah jadi dirasakan betul-betul oleh mereka semua gitu. Nah harapannya masih, nah harapan masuk yang untuk kedepannya lah nah itu berharap banget lah teman-teman sekarang kayak gitu. Semoga saja teman-teman bisa lah. Nah tadi kan kita udah berbicara mengenai harapan-harapan Masnya atau harapan-harapan Vestacap 3 yang belum keturutan ya Mas nih, bisa dibilang seperti itu kan. Nah di sini aku mau nanya lagi nih Mas, menurut Mas tuh visi misi Vestacap, kita berbicara visi misi Visi misi Vestacap. Nah visi misi Vestacap itu sebenarnya udah sesuai dan udah terlaksana dengan baik atau belum Mas? Visi misi Vestacap yang pertama itu kan pasti untuk berkontribusi ya. Terus yang kedua bisalah seenggaknya menyatukan seluruh mahasiswa Cilacap gitu. Ketika itu nggak terjadi, nah kita kan goalsnya gagal gitu kan. Nah kalau menurut saya pribadi sih ya, ini menurut saya pribadi itu visi misi itu memang belum tercapai. Belum tercapai. Oke, dari Mas Kiki belum tercapai. Kenapa kayak gitu? Karena kan memang pada dasarnya kan visi misi itu nggak akan bisa kecapai kan? Iya. Jadi memang itu akan harus selalu dicapai. Nah, namanya juga gitu, visi misi. Iya, visi misi. Jadi harus selalu dicapai gitu. Jadi ketika itu tercapai, ya sudah selesai gitu loh. Iya. Gitu. Jadi mungkin akan nggak akan tercapai itu gitu kan. Jadi kita terus loh, ada usahanya, effortnya terus untuk mencapainya, gimana caranya gitu. Nah selama ini tuh apa aja sih yang kita lakukan untuk mencapai visi misi itu? Kalau untuk melakukan ya, menarik ini. Vestacap itu kan tidak hanya bergerak di bidang kebudayaan dan kesenian, efeknya ya. Jadi biasa disebut multi efek. Jadi efek yang beruntutan lah. Nah, salah satunya kayak gini. Ketika kita berbicara kontribusi gitu kan, langkahnya. Ya kita membuat semisal nih
di Pesta Cap itu kan ada acara banyak banget lah. Nah, intinya itu dalam kita menyalurkan kebudayaan kita kemas dengan anak muda gitu. Nggak mungkin kan kalau kita sebagai anak muda taruhlah misalnya acara Pesta Cap wayangan aja gitu. Yang nonton siapa? Orang tua. Orang tua kan. Nah, seperti itu. Nah, jadi langkah-langkahnya kita buat dengan kreasi dari teman-teman semua gitu kan, bareng-bareng. Nah, terus kita buat seperti itu. Jadi dikemas sedemikian rupa dengan sangat modern gitulah. Kita bisa menyalurkan budaya, misalnya kita membuat semacam lomba. Nah, tapi di dalam unsur itu ada budayanya. Nah, jadi lebih langkahnya seperti itulah. Langkah konkretnya kita itu lebih ke situlah. Jadi lebih ke gimana caranya bikin acara ya, teman-teman ayo bikin acara ya. Itu kan kadang-kadang kalau kita lagi mikir tuh bareng-bareng tuh gimana caranya ya gitu. Kadang-kadang juga stuck juga gitu kan. Ya namanya anak muda ya gitu ya. Kayak gitu. Ya, menarik nih jawabannya ya. Berarti kan kalau dari jawaban tadi kan targetnya si Pesta Cap itu bukan hanya orang tua. Iya, Mbak. Justru Mbak lagi. Oh, Mbak ya sama. Aduh, jadi malu saya. Jadi targetnya itu bukan hanya orang tua, lebih ke orang-orang, maksudnya kalangan-kalangan milenial justru. Iya, kalangan. Nah, selain itu mungkin ada target lain atau gimana, Mas? Kalau berbicara Pesta Cap ya, banyak sih sebenarnya. Jadi kan frame kita ya dalam artian ruang lingkup kita kan memang esensinya kesenian dan kebudayaan, gitu. Yang ada di Cilacap gitu kita sebarkan gitu kan. Nah, tetapi di sini contoh realnya itu ketika mulai ada kita membuat tenan. Jadi misalnya kayak gitulah, kita mewadahi pedagang-pedagang gitu, kita mewadahi komunitas-komunitas, nah untuk berkreasi. Nah misalnya kita mewadahi kemarin pun juga sampai ada relevan gitu segala macam ya. Jadi kalangan-kalangan yang memang senang dengan mobil. Nah kita bareng-bareng gitu. Nah jadi lebih ke situ sih. Jadi sangat luas lah kalau menurut saya pribadi itu sangat luas lah Pesta Cap ini untuk kedepannya itu sangat luas gitu loh. Berarti targetnya itu untuk kalangan umum. Kalangan umum. Dari umur 0 mungkin. Lo bayi ya? Iya, bayi. Besok lomba melukis bayi gitu ya. Oh iya, baik. Itu kayaknya bakal jadi rekor sih, Mas. Ide yang bagus. Jadi kan tadi kan kita udah berbicara mengenai visi misi, kemudian harapan. Kemudian di sini kita tadi sedikit ada intermezzo ya, Mas, biar santai kita ngobrolnya. Nah, di sini aku mau nanya nih, Mas. Kan jadi kan tujuannya Pesta Cap ini, tujuan Pesta Cap kan menyatukan semua mahasiswa se-Indonesia. Nah, menurut Mas itu udah berhasil belum, Mas, itu tujuan? Udah berhasil belum ya? Iya. Sulit juga. Apakah tujuan ini sudah mendekati atau emang sudah gitu sampai? Ya. Kayak dibilang berhasil ya juga belum sih menurut saya. Dibilang belum juga udah mulai ke sana gitu. Jadi sangat sulit untuk untuk menyatukan semua mahasiswa itu karena latar belakang mereka pun ketika mereka berkuliah juga beda-beda. Nah, jadi dari situ sangat butuh waktu lah gitu. Tapi untuk sampai saat ini sih ya, untuk saat ini alhamdulillahnya kan Mbak juga bisa lihat lah Pesta Cap sudah sampai mau ke 5 kan. Step 5. Nah, berjalan sampai hampir mau 5 tahun lah. Nah, untuk pribadi saya sendiri sih kurun waktu selama 5 tahun ini sudah beberapa lah yang semulanya nggak kenal akhirnya bisa kenal. Nah mungkin dari hal itulah, dari hal itu parameter untuk dibilang upaya berhasilnya ya sedikit ada ke situ. Iya. Berarti kan ibaratnya tuh mahasiswa tuh bisa membangun relasi yang lebih luas lah ya. Nggak yang cuma kenal dari anak-anak komplek doang, kenal gitu. Sama si A si B tapi A sampai Z. Iya, banyak lah gitu. Iya. Oh ternyata kamu ikut ini juga ya gitu. Oh ternyata dulu teman SMP itu ketemu juga ya gitu kan, ketemu bareng di
apa di pesta cap gitu. Oh, kamu tuh juga ya gitu. Dan relasi ini penting ya Mas buat kedepannya tuh sangat-sangat Oh, penting, sangat penting sih, sangat penting. Apalagi orang yang teman-temannya lagi bisnis nih ya misalnya gitu kan. Oh, itu Termasuk Masnya nih. sangat penting sekali sih menurut saya sih. Jadi kan misalnya dia besoknya butuh sesuatu kan kita ada tuh gitu kan, bisa promo kan gitu rata-rata. Ini nggak boleh gantian tanya gitu. Emang mau nanya apa? Emang mau nanya apa? Emang mau nanya apa? Aduh, kena lagi gue. Iya, nggak fair. Ya, masa nggak fair Saya banget itu? sebagai host dan Mama sebagai narasumber. Oh, kayak gitu. Tanya-tanya di luar ya. Ya, oke. Boleh. Tapi ini krunya baik loh, ini manis banget ini. Minumannya. Oh iya, kalau bisa ya. Oke Mas, lanjut. Jadi kan Pesta Cap ini nih kan dia kan organisasi yang mana tuh panitianya mahasiswa semua nih Mas. Nah, apakah dari panitia ini tuh udah berkontribusi semuanya dalam organisasi ini? Bisa aja dapat pertanyaannya ya. Kalau dalam organisasi kan pastilah semua tahu itu ada masalah gitu kan ya. Pasti ketika berjalan itu pasti masalah nih, bisa nih kita tanyain. ada. Maksudnya dalam artian ketika organisasi berjalan kan pasti ada batu kerikil gitu loh, ibaratnya kayak suatu tantangan, hadangan, rintangan gitulah gitu ibaratnya. Lembah dan bukit gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya apa tadi pertanyaannya? Pertanyaannya adalah kenapa lah jadinya. Jadi kan Pesta Cap ini kan basisnya kan si panitianya itu kan dari mahasiswa. Nah, apakah si panitia-panitia ini udah berkontribusi besar dalam suatu organisasi? Ya oke, kontribusi. Ya, kontribusi berbicara. Lumayan sulit ini. Ketika bilang kontribusi ini banyak banget kembali ke diri masing-masing sebenarnya. Iya, banyak banget dalam artian ya tadi bener Mbaknya bilang. Jadi diri masing-masing kesadaran terutama. Ya banyak banget lah orang yang mungkin udah aware kayak gitu kan. Tapi kalau menurut saya sih, saya ngambil dari sisi pengetahuannya mereka. Jadi menurut saya bukan mereka nggak mau gitu. Ketika misalnya nih orang suatu panitia gitu kan mau berkontribusi, ada yang bagus ada yang enggak gitu kan. Yang enggak ini menurut saya bukan nggak mau, tetapi untuk mendapatkan pengetahuan tentang sepenting apa sih gitu kita menguri-nguri budaya ini mungkin belum masuk gitu. Menurut saya sih itu. Belum di hati ya belum Mas. Karena menurut saya pribadi ada satu kata kunci lah. Jadi soul gitu loh. Kita gimana ya? Jadi dengan with soul gitu loh. Apa ya? Ya lebih ke ketika udah dapat gitu ya. Misalnya ternyata di Vestasa bisa menguri-nguri budaya nih gitu lewat sini gitu kan. Nah, kita tahu nih budaya misalnya ada Cawongan, terus ada ebek dan segala macam itu memang bisa diselenggarakan di alun-alun loh ebek. Nah, itu jadi alun-alun ada ebek gitu kan. Nah, itu kan itu dan segala macam. Nah, itu yang nonton anak muda. Nah, jadi kesadaran akan berarti kita walaupun jauh berkuliah merantau gitu tapi kita seenggaknya 17 tahun loh Mbak, kita 17 tahun 18 tahun lah ya, terus habis itu kan 18 tahun habis itu kuliah kan, yang kuliah yang kerja gitu kan. Nah ketika itu kita balik loh seenggaknya hanya 1 bulan 2 bulan lah untuk berkontribusi. Nah itu kan kita mengembalikan 17 tahun itu gitu loh, seenggaknya kita ke Cilacap gitu. Nah itu kalau ketika udah menjadi menjiwai lah itu mungkin mereka ya bagus aja. Oke. Berarti emang balik lagi dari diri masing-masing. Anggota. Iya. Gitu. Ya ada yang ini, ada yang itu ya biasa lah. Tapi itu biasa ya Mas. Ya, tinggal ya mungkin berselangnya waktu ya mereka mungkin mulai ngerti lah. Gitu. Yang penting dari diri kitanya sendiri. Tapi saya salut sih untuk teman-teman mahasiswa semua ya. Walau yang ikut dan gak ikut gitu loh. Yang nggak ikut pun banyak yang ikut berkontribusi gitu loh. Misalnya dia ikut ketenan atau apa. Jadi ketika acara berjalan ternyata mereka juga ikut berkontribusi gitu loh. Saya salutnya itu loh. Salutnya banyak ternyata mahasiswa
yang lebih banyak yang berkontribusi lah menurut saya gitu loh. Jadi saya salutnya seperti itu gitu. Saya salut sih sama mereka lah, teman-teman semua. Jadi tadi kan udah berbicara banyak hal ya. Nah, di sini mungkin banyak yang penasaran tentang organisasi itu sebelumnya seperti apa, Pesta Cap itu seperti apa, dan mungkin masyarakat juga udah tahu kan Pesta Cap itu sebelum-sebelumnya juga termasuknya kelihatan berhasil, festival yang kelihatan berhasil di Cilacap. Nah di sini mungkin teman-teman di rumah ini penasaran nih, gimana sih tipsnya untuk membangun sebuah festival dan mengumpulkan dana untuk membuat festival itu, tips and triknya itu gimana, Ini Mas? yang paling menurut saya menarik banget ini dari topik. Jadi kalau bicara masalah teman-teman cara membangunnya gitu kan ya, itu memang dari saya pribadi dan teman-teman semuanya yang dulu pertama membangun gitu kan, dan kedua dan ketiga seterusnya itu percaya sih akan kalau misalnya kita anak muda nih punya akal kreativitas. Nah, jadi modalnya itu pertama. Jadi awal modalnya kita percaya bahwa kita bisa ngelakuin dengan cara kita gitu kan. Kayak gimana pun juga gitu kan. Nah, alhamdulillah pun terjadi kan sampai. Nah, cuman di sini poin pentingnya ketika bicara tentang pendanaan, sangat banyak perjuangan teman-teman gitu kan. Misalnya dari mulai berjualan baju bekas, jadi teman-teman tuh sampai jualan baju bekas gitu kan, ya hanya sukarela, tenaganya nggak dibayar demi acara Pesta Capnya berlangsung gitu. Misalnya jualan baju bekas di pasar-pasar gitu. Nah itu terus jualan makanan-makanan gitu. Nah sampai mereka pun turun seperti itu gitu kan. Nah itu mencari dananya seperti itu. Di sisi lain teman-teman ada yang mencari dari media partner dan sponsor gitu. Nah itu untuk itu sih. Tapi sangat apa ya? Sangat saya lihat perjuangan teman-teman itu di situ luar biasa sih. Yang titik poinnya itu mereka mau melakukan itu sukarela, acara sosial tanpa dibayar, mereka capek sampai malam gitu. Nah itu yang saya ya applause lah buat mereka lah gitu. Iya. Itu cari dananya. Berarti sebagaimana kita memutar akal buat nyari dana tuh harusnya gimana sih gitu ya. Nah soalnya saya pribadi pasti percaya Mbak, pasti bisa lah gitu. Pasti bisa lah kalau misalnya kita bareng-bareng rembukin, terus ya apalagi anak muda ya, kan banyak banget tuh referensinya lah kan sekarang. Jadi kreativitasnya seperti apa kita nah itu pasti bisa lah gitu. Nah, modal nekat, si penting yakin. Nah itu bener nekat ya. Iya itu cocok sih. Itu emang udah jadi gambaran remaja-remaja mahasiswa ya kan, modal nekat sing penting yakin. Lakunya engkong-engkongan bae. Nah, tapi bener Mbak, itu bener banget nekat. Memang kata nekat tuh bisa menggambarkan lah dalam katian nekat, terus kita berpikir gitu lah. Iya betul, yes. Mungkin sampai sini aja perbincangan kita pada sore hari ini. Udah ini nanti? Udah. Mungkin dari Mas Kiki ada kesan dan pesan mengenai Pesta Cap tahun 2020 atau untuk teman-teman di rumah juga. Mungkin silakan Mas. Aku sih dengar kabar katanya Pesta Cap ini kan tahun 2020 nanti itu ya, maksudnya banyak banget mau kejutan ya. Oh iya, saya perlu kasih tahu nih kejutan. Nah, dalam artian itulah yang membuat saya pengen lihat sih gimana coba gitu. Karena baru pertama kali juga ya Mas, kejutan ini. Kejutan ini juga kan di tengah pandemi juga kan. Nah, gitu-gitulah. Jadi mungkin banyak sekali nih yang mau dikasih kayaknya di Pesta Cap ke depan nih. Saya yakin sih kayaknya harapan Pesta Cap ini sih bisa lebih baik lah gitu dari, dan tetap itulah menjaga visi misi terutama dan segala macam. Itu sih harapan saya dari pribadi lah, serta mewakili teman-teman yang angkatan saya juga gitu untuk ngomong itu. Oh iya, siap.
Udah Mas? Mungkin buat teman-teman? Pesta cap. Wes, asik. Pesta Nguri-nguri cap. ora. Wes. Oke, terima kasih banget buat Mas Rifki untuk waktunya udah menyempatkan datang. Iya, sama-sama. Ya, makasih banget Mas. Sama-sama. Dan ini ilmunya sangat berguna untuk kita semua dan teman-teman di rumah tentang organisasi, tentang Pesta Cap sendiri, tentang pengalamannya Mas Rifki mengikuti organisasi dan menjadi ketua tentunya. Itu semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan teman-teman semuanya. Jangan bosen-bosen nontonin Vesta Case karena bakal ada episode-episode selanjutnya. Bener gak Kak? Bener. Pesta Case namanya Pesta Case. Vesta Case cenah. Pesta Case berarti Pesta Cap Podcast. Oh, Nah. siap. Mantap. Oke, mungkin cukup sekian untuk episode kali ini. Di episode selanjutnya kita akan ada narasumber baru yang pastinya akan menarik dan mengedukasi kita semua karena emang tujuannya kita adalah mengedukasi teman-teman semua yang ada di rumah. Nah, mungkin gitu aja dari saya dan Mas Kiki. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa apa Mas? Like, comment, and subscribe di channel Pesta Cap. Oh, masuk channel juga nanti. Oh iya, Oh iya gitu. Mas. Ya, subscribe yang banyak ya. Dadah, see you on the next episode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.